Baik, kita lanjutkan pelajaran kitab Tijan Ad-Daruri, kitab yang menjelaskan tentang ilmu tauhid. Masih dalam pembahasan sifat bako, halaman 19, pembahasan sifat bako. Bismillahirrahmanirrahim. Bako salah satu sifat yang wajib di Allah, artinya kekal, abadi. Wajib selaku mukallaf, kita mukallaf dan beriman meyakini akan sifat bako di Allah. Artinya kita wajib meyakini bahwa Allah itu kekal, abadi, tidak ada akhirnya. Yang kedua, kita juga wajib meyakini bahwa selain Allah tidak ada yang kekal. Maka di halaman 20 kemarin sudah kita bahas, bako itu kalimat bahasa kekal itu ada 3 kemarin itu. Ada bako jamani, bako nisbi, dan bako hakiki. Jadi yang benar-benar bako mah hanya Allah, disebutnya hakiki. Kalau kita nih makhluk, bakonya 2, kalau enggak jamani, kalau enggak nisbi. Jadi yang bako hakiki mah hanya Allah. Kemarin diperkuat di dalam surat Ar-Rahman ayat 27. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Ya. Jadi pelajarannya dari sifat bako, kita wajib meyakini yang kekal hanya Allah. Selain Allah tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi, apapun bentuknya. Kebahagiaan tidak abadi, kesengsaraan pun tidak abadi. Sehat tidak abadi, sakit pun tidak abadi. Jabatan, semua yang melekat kepada kita, yakini tidak ada yang abadi. Sesayang-sayangnya ke anak, anak pasti meninggal. Sesayang-sayangnya suami, istri, semua bakal hancur, bakal meninggal. Maka ketika kita meyakini sifat bako ini, kita lebih siap karena kitanya udah paham. Dan ketika kita mencintai, mengagumi, menyukai sesuatu apapun, tidak berlebihan, karena kita tahu ada akhirnya. Begitupun seberat apapun masalah yang kita hadapi, kita nggak putus asa, tidak lemah, tidak nyerah, karena seberat apapun masalah ada ujungnya. Karena semua tidak ada akhirnya, tidak ada keabadiannya, pasti ada akhirnya. Makanya di Quran dikatakan wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur illa lahun walaibun. Kehidupan dunia itu hanya permainan, tipuan belaka. Seseru apapun orang main bola, ya kalau sudah 90 menit peluit panjang pasti ditiup, beres, selesai. Seresep apa juga kita sama harta, pilihannya cuma 2, hartanya hilang atau orang yang meninggal. Udah, namanya juga permainan, tidak ada yang abadi. Nggak ada orang main bola nggak berhenti-berhenti, nggak ada, selesai. Itulah karakter kehidupan dunia. Maka ya mainan, gak usah serius-serius banget hidup mah, kan gitu ya. Kemarin kan sudah saya sampaikan ya, masalah di dunia cuma 2. Satu yang bisa diselesaikan, yang kedua yang tidak bisa diselesaikan. Dan dua-duanya gak usah dipikirin. Yang selesai ya ngapain dipikirin ya, capek-capek habisin energi, gak dipikirin, ini kan beres masalahnya.
Yang kedua yang nggak selesai, apalagi nyampein doang orang gak bakal beres kan gitu ya. Udah aja biarin gitu ya. Biarin aja antep gitu. Cuma kita dikasih penawaran doang sama Tuhan, mau nggak beramal gitu doang gitu ya. Ketika ada masalah mau nggak mikirin menyelesaikannya, begitu doang. Tapi pemikiran usaha kita bukan berarti bisa menyelesaikan masalah. Tidak, itu mah penawaran amal aja dari Tuhan gitu. Kalau sakit mau nggak berobatnya, itu kan berobat jadi amal buat kita. Dikasih anak badar mau nggak ngurusinnya, itu kan amal buat kita. Dikasih laki nggak mau sholat, nggak mau ngaji, mau nggak itu istri nyuruh ngaji sholatnya, itu kan amal buat kita. Begitu doang. Padahal mah itu laki diantepin mau diomelin ke, kalau emang gak mau sholat mah mau gimana kan gitu ya. Kepuyeng-puyeng kita nyuruh kan gitu ya. Tapi itu ladang amal, maksudnya gitu. Allah mah cuma nawarin doang, mau gak nih punya tetangga julid banget, itu kan amal buat kita. Mau gak sabarnya ngadepin tetangga julid, dilawan ge emang tetangga julid mah susah kan gitu ya. Jadi diomongin diantepin gitu. Ini ibu-ibu kenapa ini? Kayaknya bapak-bapak mah nggak kerasa ini ya. Ibu-ibu kali ini paling merasakan. Gitu doang ya, gitu doang. Hanya penawaran saja yang Allah berikan sebagai bentuk ladang amal. Ladang amal buat kita. Yang kedua kemarin itu ya, bahwa kenikmatan yang Allah berikan tidak ada yang bisa membandingi 4 nikmat yang Allah berikan. Pertama nikmat iman, kedua nikmat hidup, ketiga nikmat sehat, keempat nikmat kebebasan. Jadi kalau Allah sudah memberikan 4 nikmat itu, sudah, kita bersyukurnya juga nggak boleh berhenti. Jangan nyari lagi nikmat-nikmat yang receh, jangan ya. Iman, hidup, bebas, sehat, udah. Yang lain mau dikasih sama Allah, mau enggak ada urusan itu menikmat receh yang lain makannya. Kalau udah dikasih nikmat yang 4 ini sudah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mau nyari nikmat mana lagi? Itu nikmat yang 4 masa mau didustakan sama kita gitu. Kita dengarkan azan dulu. Kita lanjutkan. Pemahaman dari sifat bako yang harus kita jiwai, yang harus kita amalkan. Sekali lagi, bahwa tidak ada yang kekal kecuali Allah. Selain Allah, semuanya tidak ada yang abadi. Apapun yang melekat kepada kita, semuanya yakini tidak ada yang abadi, bakal hancur, bakal ada akhirnya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kemudian nomor 2 di bawah, Sarah menetapkan beberapa benda yang awet, kekal, yang termasuk bako jamani. Ada 8. Kemudian Allah berarti gitu. Pada dasarnya mah yang kekal itu hanya Allah. Tapi Allah membuat makhluknya kekal gitu. Jadi ada 8. Ini 8 makhluk, 8 perkara ini mah udah gak bakalan hancur ini mah. Oleh Allah diabadikan, kekal. 1 kolam. Bukan kolam lele ini ya. Kolam itu kalau kata kita mah pulpen ya. Tapi jangan dibayangin pulpen kayak kita juga jangan. Ini kolam Allah maksudnya ya. Jadi kolam itu buat nulis gitu ya. Nggak berhenti kolam mah. Dan nggak ada yang meganginnya gitu ya. Dia menulis aja gitu.
Nulis saja, itu kolam disebutnya. Nulis saja. Nulisnya di mana? Di Lauh Mahfuz nomor 2 tuh. 2 Lauh Mahfuz. Kalau kata kita Lauh Mahfuz itu papan bor gitu ya. Lauhun itu papan, mahfuz yang dijaga. Ya papan bornya, kolam spidolnya gitu kali ya. Lauh Mahfuz papan bornya gitu ya. Nulis saja itu mah, enggak berhenti-berhenti. Ada berapa yang ditulis di Lauh Mahfuz? 3. Ada 3 hal yang Allah tulis di Lauh Mahfuz. Pertama, Al-Quran. Al-Quran ditulis di Lauh Mahfuz gitu ya. Yang kedua, takdir. Nah itu takdir ditulis di Lauh Mahfuz. Takdir yang akan terjadi, yang sudah terjadi, semua perencanaannya itu semua sudah ditulis rapi di Lauh Mahfuz. Nanti penjelasan lengkap ada di sifat kudrot di depan, nanti ada. Sebelum Allah menciptakan alam semesta, semua rancangan ketetapan yang akan terjadi itu ditulis semua di Lauh Mahfuz. Semua takdir itu ntar atau besok apa yang akan terjadi kepada kita, tulisannya udah ada semua itu di Lauh Mahfuz. Termasuk kita matinya kapan, di mana, lagi ngapain, itu udah rapi semua. Bahkan kita ujungnya masuk surga apa masuk neraka juga udah ada sebenarnya tulisannya. Maka tadi hidup mah ya udah diatur semua kan gitu ya, mau ngapain kan gitu ya. Udah dia ngejalanin doang kita mah ya. Kayak artis main film gitu ya, kayak artis syuting gitu. Emang artis kalau syuting mikir? Artis kalau lagi syuting dia mikir apa kagak? Nggak ada yang mikir artis ya. Kalau aktor, artis kalau syuting ya main film kan ya nggak ada yang mikir ya. Semuanya udah rapi, ditulis naskahnya, skenarionya ya, alur ceritanya kan udah rapi kan ya. Udah dibikinin nama sutradara sama produser, udah rapi. Udah tinggal nih kamu si A jadi orang kaya, si B jadi kiainya, ini orang jahatnya, ini kan begitu doang kan itu ya. Begitu dia syuting nggak ada yang mikirin ntar saya gimana, enggak udah jalanin aja kan, udah semua udah ada semua di skenario nya udah ada kan gitu ya. Maka kita hidup tuh begitulah kurang lebih gitu ya. Kan semuanya udah rapi di Lauh Mahfuz. Matinya kapan, jodohnya sama siapa, anaknya berapa, miliknya semua udah ditetapin sama Allah kan gitu ya. Terus ngapain sok-sokan mikir kita kan begitu ya. Ngapain kan gitu ya. Artis sok-sokan mikir, kenapa kamu artis ngelamun aja? Saya lagi mikir ini sutradara, ntar abis ini ngapain ya? Ngapain mikir? Itu udah ada tulisannya. Ngapain mikir? Itu nanti kamu ngomongnya begini, nanti kamu perannya begini, kan udah semua rapi. Jalanin aja, udah tinggal jalanin. Tinggal sutradara mah pengennya si sutradara nih sama produser, kamu semua para artis tolong berperanlah, actinglah dengan sebaik-baiknya peran dan acting gitu doang. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Semuanya udah rapi sama Allah ditetapkan. Hidup mah cuman gitu-gitu doang, kata Allah kan gitu ya. Tinggal nanti aku ingin tahu doang siapa di antara hamba-hambaku yang paling bagus amalnya. Kalau kata sutradara, aku cuman pengen ngelihat siapa di antara artis aktorku yang paling bagus main filmnya, memerankan perannya, gitu doang. Yang jadi orang kaya jangan sirik sama yang jadi orang miskin, yang jadi orang gila jangan sirik sama yang waras. Kalau lagi main film ya udah aja ya, peranin aja sebagus-bagusnya peran. Jadi orang miskin peranin senatural mungkin jadi orang miskin. Yang jadi kiai peranin sehebat mungkin kamu seorang kiai. Pada dasarnya mah beres main film semua juga dapat honor kan gitu ya. Pada dasarnya mantar kalau udah pada mati kita pindah ke akhirat kan semua juga dapat pahala. Saya ngajar jamaah jadi jamaah ngedengerin kan gitu ya. Ngapain? Saya harus sirik sama jamaah, jamaah juga harus sirik sama saya, ngapain?
Ini kan beda posisi doang. Pada dasarnya mah walaupun peran kita beda, honornya mah kan sama. Bisa jadi honornya gedean jamaah. Kalau jamaah ngajinya ikhlas. Saya nih yang ngajarin, yang pintar ngomong, tapi kalau nggak ikhlas mah, ya kata Allah jelek nih ustadz nih. Kan bisa begitu juga ya. Bisa jadi artis yang hebat mah yang perannya jahat mulu, antagonis. Ini yang jadi jagoan mulu malah nggak dapat SCTV Award misalnya karena dia jelek perannya. Kan bisa juga begitu ya. Jadi peran mah nggak ngaruh. Mau hidup Allah bikin orang miskin ke, orang kaya ke, pejabat ke, rakyat ke, murid, guru, nggak ada urusan. Itu mah peran doang. Yang harus kita usahakan mah bagaimana kita semua memerankan peran kita masing-masing dengan sebaik-baiknya peran. Ayyukum ahsanu amala. Jadi dalam ibadah, dalam amal mah bukan kuantitas yang harus dikejar, tapi kualitas. Bukan aksaru amala, tapi ahsanu amala. Ayatnya begitu ya. Bukan yang paling banyak amal, tapi yang paling bagus amal. Kalau paling banyak amal yang jadi tolak ukur, kita pasti sirik kepada orang kaya dong. Kemarin lebaran haji ya, kita kan gak bisa korban. Orang kaya ada yang kurban kemarin 50 ekor sapi. Donatur saya, Masya Allah, tiap tahun korbannya 50 ekor sapi. Kambing mah tahu berapa ratus ekor. Sapinya nggak main-main, 35 juta satu ekornya. Hampir 2 M itu sapi doang ya. Kalau kata Allah aksaru amala, amal itu harus paling banyak-banyakan, atau kita sirik kepada Allah. Kenapa saya nggak dibikin orang kaya? Kan begitu ya. Ini dia enak banget amalnya jadi banyak, karena Allah tahu nggak begitu beramal mah. Bukan masalah banyak-banyakan, bukan ngejar kuantitas, tapi ahsanu amala, kualitasnya. Walaupun kemarin kita kambing satu doang bisa korban ya, orang kaya bisa puluhan ekor sapi, tapi kalau dengan satu kambing penuh dengan keikhlasan, penuh dengan ketulusan, dibanding 50 ekor sapi penuh dengan riya, takabur dan sombong, nggak ada artinya itu yang 50 ekor. Bagusan kita yang cuma 1 ekor kambing. Karena dalam amal mah yang dinilai adalah kualitasnya, keikhlasannya, bukan kuantitas. Yang bagus mah ya banyak, ya ikhlas lah, itu mah keren gitu ya. Tahajud nggak usah ngahayal-hayal pengen tahajud setiap malam 50 rakaat, nggak usah. Cukup 2 rakaat aja, tapi 2 rakaatnya berkualitas. Tadarus Quran nggak usah segala narget sehari saya pengen 5 juz baca Quran, nggak usah 5 juz. Cukup selembar 2 lembar, seayat 2 ayat, tapi dibacanya penuh dengan ketadaburan. 1 ayat yang dibaca membuat bergetar keimanan. Wajilat qulubuhum zadathum imana. Baca seayat penuh dengan kehusuan, penjiwaan. 1 ayat itu lebih berbobot pahalanya di hadapan Allah dibanding baca Quran sehari 5 juz, tapi bacanya pengen cepat karena ngejar target. Bacanya angob-angoban mulu. Wah. Apaan baca Quran begitu ya. Yang bagus mah sehari 5 juz penuh dengan kehusuan. Nah itu mah keren. Tapi kan kita nggak bisa beramal sesempurna itu, berat. Udah aja kita mendingan milih yang opsi tadi. Gak apa-apa amal saya mah gak banyak, tapi walaupun gak banyak berkualitas gitu. Karena tadi kalau ngejarnya kuantitas, kita sirik sama yang kaya. Padahal sama terohama enak amat, dikasih duit bisa hajian. Saya ini udah berapa tahun kagak haji, kita jadi sirik kan begitu ya. Pengen amat jadi orang kaya punya duit biar bisa haji, biar bisa umroh tiap bulan. Kalau ngejarnya banyak amal. Tapi Allah nggak nyuruh begitu. Ahsanu bukan aksaru. Ahsanu amala bukan aksaru amal. Nggak apa-apa, banyak kok opsi lain supaya mendapat pahala haji, banyak kan ya. Salah satunya nih, hajinya orang miskin kata Allah. 1 kali sholat Jumat bagi orang yang miskin ya, itu pahalanya sama kayak orang kaya melaksanakan ibadah haji. Kita mah ya nih yang miskin ya, ini emang semua takdir Allah nggak ada yang jelek ya. Kemarin kata saya takdir kan cuma 3 ya. 1, takdir itu pasti baik, kalau nggak baik pasti lebih baik, yang ketiga pasti semakin baik. Enaknya jadi orang miskin ya, ke surga paling cepat dibanding orang kaya kan. Orang miskin mah ya
Yang kedua, orang miskin kalau Jumatan kita nih ke Masjid Haji Rokim, kita Jumatan gitu ya. Orang miskin mah sekali Jumatan pahalanya sama kayak pada ya ibadah haji. Hadisnya jelas itu ya. Kalau orang kaya Jumatan nggak dapat, mereka mah pahala haji nggak dapat. Kenapa? Lu mah kaya, hajinya harus ke sono ke Mekah, harus 70 juta lu mah. Ini mah yang nggak gue bikin orang kaya, cukup aja dia mah ke Haji Roki, ke sono ke masjid setiap Jumat. Bayangin kita bisa dapat pahala haji sebulan 4 kali, bahkan 5 kali Jumatan gitu ya. Itulah keadilan Allah dalam meraih pahala yang Allah atau ibadah yang Allah sediakan. Banyak ya. Makanya buat kita mah hajian teh karena Jumatan usahain jam 10:30 teh udah harus standby kita di masjid gitu ya. Karena hajinya segitu doang buat kita mah ya. Haji segitu doang udah. Jangan sampai udah komat baru ke masjid kan gitu ya. Nanti orang udah mabit di Mina, udah lempar jumroh, kita baru berangkat niat ihram kan itu ketinggalan gitu ya. Ya usahain kita mah. Sayang soalnya ya. Ini Allah nyediain pahala haji buat yang miskin ini ya. Kalau yang kaya mah nggak dapat itu pahala itu ya. Jadi artinya banyak opsi-opsi ibadah yang Allah sediakan buat hambanya. Dalam arti ya tadi pada dasarnya mah nggak usah sirik-sirikan sama orang yang bisa ibadah banyak begitu ya. Karena Allah nggak nyuruh seperti itu. Artinya ya kalau banyak bagus lebih baik gitu ya. Tapi Allah kan pada dasarnya yang penting mah walaupun sedikit tapi berkualitas ibadah kita kan gitu ya. Jadi kembali lagi ya, salah satu yang ditulis di Lauh Mahfuz adalah takdir gitu ya. Maka hidup kita itu hanya mengikuti alur cerita Tuhan. Udah begitu, gak usah syirik sama peran-peran yang Allah berikan kepada hambanya. Syukuri, jalani, toh yang kaya dan yang miskin dua-duanya bisa masuk surga. Murid dan guru dua-duanya bisa masuk surga. Pejabat dan rakyat semuanya bisa masuk surga. Yang penting mah semuanya profesionalisme di dalam beramal. Apa amal yang profesionalisme? Amal yang paling bagus kualitasnya. Artis yang paling hebat perannya. Itu yang dapat bakal penghargaan mah kan itu. Apresiasi dari Tuhan. Orang yang paling bagus amalnya ya. Kemudian apalagi yang ditulis di Lauh Mahfuz? Yang ketiga amal. Jadi kolam nulisnya di Lauh Mahfuz yang ditulisnya 3. 1 Quran, kedua takdir, ketiga amal. Amal kita nih, amal kita. Ini ngaji ditulis. Sholat, semua pokoknya amal-amal kita ditulis. Ditulis semua amal-amal kita ditulis tuh. Amal baik, amal buruk. Kan yang nyatet 2 tuh. Malaikat Rokib sama malaikat Atid. Amal baik, amal buruk. Nanti kan amal dia disetorin kan, dicatat tuh di Lauh Mahfuz. Ada yang harian setiap asar sama subuh. Itu teh ganti sip malaikat di situ ya. Setiap subuh sama asar itu yang harian. Jadi yang dari asar nanti subuh nyetor, nanti ganti, nanti yang subuh nyetornya asar. Itu setiap hari. Ada yang mingguan. Yang mingguan ada yang bilang hari Selasa, ada yang bilang hari Kamis, itu seminggu sekali. Ada yang tahunan, malam nisfu Sa'ban itu ya, yang biasa kita suka baca Yasin. Itu diganti buku amal setahun sekali, disetorin, dicatat di Lauh Mahfuz. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jangankan yang gede sebesar biji sawit pun amal buruk dan amal baik pasti dibalas, diperlihatkan, dicatat. Enggak ada yang keliru, enggak ada yang kelewat gitu. Jangan takut gitu ya, jangan takut. Ini kan amalnya kecil, masa yang kecil-kecil begini ditulis, malaikat rajin amat, emang rajin malaikatnya, emang tugasnya begitu dia ya. Jangan disepelekan gitu ya. Pengen nanti yang gede-gede aja amal teh, ini yang dicatat mah enggak gitu ya, enggak. Amal apapun ditulis gitu ya. Bahkan jangan pernah menyepelekan amal kecil, karena kadang dengan amal kecil itulah turunnya rahmat dan ridho Allah kepada hambanya. Ada seorang pelacur pulang dinas malam, di perjalanan nemu anjing kehausan. Dibuka sendalnya, slopnya, ngambil air dari sumur, dikasih minum ke itu anjing.
gara-gara amal itu kata kita mah sepele, yang ngelakuinnya juga tukang jinah pelacur, tapi Allah ridho dengan amal itu, gara-gara wasilah amal itu si pelacur akhirnya dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ada seorang wanita jahat sama kucing, kucing dikandangin sampai mati kelaparan, gara-gara itu si perempuan itu akhirnya menjadi ahli neraka. Maka itu jangan pernah menyepelekan amal sekecil dan sebesar apapun amal itu, karena kita nggak pernah tahu amal mana yang bakal diterima oleh Allah. Gak usah dipilihin, udah amal aja udah yang gede yang dia amal, karena kita nggak pernah tahu. Mungkin amal yang nanti akan Allah ridho itu pas kita di pertigaan mau masuk, ada orang mau masuk bawa motor, kita ngalah, mungkin yang itu gitu ya, ngasih orang jalan duluan ketika macet. Itu kan amal-amal sepele ya. Kadang kita lah serobot aja gue juga buru-buru kan gitu ya. Padahal itu kan ladang amal kan itu ya. Kenapa sih nggak dia aja kasih duluan kan gitu ya. Dan banyak-banyak lagi deh. Mungutin paku di pinggir jalan, beling, batu, apa aja deh ya. Amal-amal sekecil apapun. Karena kita nggak pernah tahu amal mana yang nanti Allah ridho terhadap amal kita. Ya, kolam yang mencatat, nyatetnya di Lauh Mahfuz, yang ditulis di Lauh Mahfuznya 3, Al-Quran, takdir dan amal kita. 3 yang bakal abadi, aras. Kalau kata kita mah aras ini ya, kalau kata bahasa kita, tapi ini jangan dibayangin ya, karena ini kan punyanya Allah yang nggak bakal bisa dibayangkan sama manusia ya. Kalau kata kita aras itu singgasana gitu ya. Kalau presiden mah istana merdeka gitu ya. Tapi sekali lagi nih, jangan dibayangin ya, oh jadi Allah punya singgasana ya, Allah itu punya istana ketuhanan. Enggak begitu ya. Dan Allah enggak diam di aras. Karena ada juga kan sebagian orang kafir yang punya keyakinan bahwa Allah itu diam di aras. Ar-Rahman alal arsis tawa, bahwa Allah itu katanya ada di atas aras. Enggak. Nanti di depan ada qiyamuhu binafsihi. Qiyamuhu binafsihi itu Allah tidak butuh tempat. Kalau Allah butuh tempat, apa bedanya sama kita? Kan gitu ya. Orang yang butuh tempat tanda orang itu lemah. Kalau Allah butuh tempat berarti Allah lemah. Berarti masih ada yang dibutuhkan kan gitu ya. Enggak, Allah mah qiyamuhu binafsihi. Ar-Rahman alal arsis tawa bukan berarti Allah ada di atas aras, tapi yang dimaksud di situ adalah Allahnya Allah kuasa, artinya Allah menguasai aras. Aras ada di bawah kekuasaan Allah, bukan Allahnya ada di aras. Walaupun aras itu adalah ya istana atau singgasana kerajaan, keraton lah kayak begitu ya. Tapi jangan dibayangin kayak keratonnya makhluk gitu, enggak. Ini mah bukti bahwa Allah itu kuasa, bahwa Allah itu maha luar biasa. Allah punya singgasana yang luar biasa. Tapi itu bukan buat Allah diam, tidak gitu ya. Karena Allah tidak butuh tempat gitu ya. Aras. Keempat yang Allah abadikan adalah ruh. Ruh manusia, ruhani. Ruh kita mah gak bakalan mati. Ruh ya. Yang disebut mati itu apa? Raganya kan ya mati kan gitu ya. Disebut mati ruhnya misah sama badannya kan gitu ya. Kan ruhnya dicabut sama malaikat kan gitu ya. Makanya si badannya itu, si casingnya itu, si bungkusnya itu, si jasadnya udah mati gitu ya. Jadi yang mati itu kan bukan ruhnya kan ya, tapi yang dimaksud mati itu adalah jasadnya. Kayak HP sama baterai gitu ya. HP disebut mati karena baterainya dicabut kan itu, hilang setrumnya gitu ya. Setrumnya mah kan kagak ada matinya kan itu, setrum mah kan hidup ya. Yang mati mah HP-nya karena sudah tidak ada baterai, nggak ada setrum. Ruh itu abadi. Dan ruh ini salah satu dari 5 unsur manusia. Kan kita terdiri dari 5 unsur kita ya. Yang pertama jasad, yang kedua nafsu, yang ketiga akal, yang keempat hati, yang kelima ruh. Ini harus tahu ya, bahwa kita terdiri dari 5 unsur. Kenapa harus tahu? Man arofa nafsah arofa robbah.
Orang yang tahu dirinya pasti dia tahu Tuhannya. Kenapa kita nggak kenal-kenal mulu sama Tuhan, nggak dekat-dekat sama Tuhan, jauh mulu sama Tuhan? Ya tuh, jangankan sama Tuhan, sama kita, diri kita aja kita kagak tahu kan itu ya. Kita ini siapa? Manusia yang mempunyai 5 unsur. Jasad, jasmani, nafsu, akal, hati, ruh. Harus tahu ini ya, karena ini adalah tahapan untuk kita lebih mengenal Tuhan. Tahu dulu diri kitanya. Kemudian yang 5 ini, unsur yang 5 ini punya kebutuhan masing-masing. Kalau kebutuhannya tidak kita penuhi, repot. 5 unsurnya aja kagak tahu, udah dikasih tahu juga yang 5 unsur kebutuhannya kita kagak ngerti. Apa kebutuhannya ya? Kayaknya gak heran ya, hidup sakit mulu, hidup bingung mulu, gak ada bahagia-bahagianya. Kayaknya susah mulu ya. Ya mungkin itu diri kitanya gak pernah dipenuhi kebutuhannya kali, begitu ya. Kayaknya ya repot ya, apalagi kalau kebutuhan gak tercukupi apa juga repot kan gitu ya. Ini yang 5 punya kebutuhan masing-masing dan harus dipenuhi. Kalau pengen sehat, kalau pengen baik, kalau pengen maslahat. 1 jasad, jasmani, dia punya kebutuhan. Kalau kebutuhannya tidak dipenuhi, bahaya. Kira-kira kebutuhan jasad kita apaan? Makan. Tidur. Banyak dah ya. Kalau dirinci menjadi banyak ya, panjang. Intinya kebutuhan jasmani apa? Secara spesifik, intinya kebutuhan jasmani kita itu apa? Jangan dirinci kayak tadi jadi panjang. Apa kebutuhan kita? Ini kan kita repot gitu ya. Gimana jasadnya mau sehat, kebutuhannya kita gak tahu kan gitu ya. Jadi sakit mulu ya jasad kita tuh ya, karena nggak tahu kita kebutuhannya. Kebutuhan jasmani itu cukup, harus cukup. Kalau makannya harus cukup. Kalau dia butuh tidur, tidurnya harus cukup. Minum harus cukup, pakaian semua pokoknya harus cukup. Pertanyaan lagi, yang disebut cukup apaan? Lamun lagi gitu ya, cukup ya. Udah dikasih tahu cukup, cukupnya kagak ngerti gitu ya. Cukup itu apaan? Kayaknya jasad kita nggak pernah dipenuhi nih kebutuhannya ya, kagak ngerti gitu ya. Saya pakai jubah saya kekecilan apa kegedean? Pas, cukup. Berarti cukup itu nggak kekecilan, nggak kegedean. Cukup itu namanya ya, pas ya. Nggak kurang, nggak lebih, cukup kan begitu ya. Berarti kalau jasmani butuh makan, maka kasih makan jasmani dengan cukup. Berarti makan yang cukup itu gimana? Enggak kekurangan, enggak kelebihan. Makan tuh harus begitu berarti ya. Makan yang enggak kurang enggak lebih itu gimana? Iya pas. Makan yang pas itu gimana? Dia harus tahu kapan memulai makan, dia harus tahu kapan berhenti. Baru kalau orang tahu kapan mulai kapan berhenti, pasti makannya cukup. Begitu ya. Kita tahu kapan mulai makan, tahu nggak kapan? Lapar kan? Ya benar. Makan itu dimulai apabila kita lapar. Benar. Ya benar. Jangan sekali-kali makan belum lapar, bahaya ya. Kan ada orang yang mau makan mikir, ini malam enaknya sate apa nasi goreng apa. Ada orang mau makan malam tuh ya, mau tidur mau malam masih mau makan ya. Masih milih ya. Enakan sate apa nasi goreng apa mie rebus, masih mikir itu ya. Itu orang kalau mikir begitu mau makan tidur aja tidur. Asli berarti dia kagak lapar. Kenapa dia masih milih-milih makanan? Enggak lapar. Makan kayaknya minggu besok di puncak enak ya ini ya kita ya, atau makan di warung naon Ming anu eta Ming nu di Keranggan Ming
anu di itu tangkal bambu Ming. Kan ada orang yang makan teh nyari tempat kayak begitu ya. Nggak usah, itu nggak lapar orang kayak begitu. Nggak mungkin orang lapar mikirin ke puncak kan gitu ya. Nggak mungkin lah. Mak, di dapur ada apa mak? Ikan asin doang pak, goreng yang asin. Bapak udah lapar banget. Orang lapar begitu. Nggak ada ceritanya orang lapar milih-milih makanan, nyari-nyari tempat. Lapar mah enggak, sama asin dia nikmat. Orang kalau udah lapar, maka jangan pernah makan kalau belum lapar. Jangan. Itu mulai makan tuh harus tahu kalau kita lapar. Udah bagus mulainya pas lapar. Yang kedua, kalau makan pengen cukup harus tahu kapan berhenti makan. Kira-kira kapan berhenti makan? Nah, ini kan penyakit mulai di sini kita. Rata-rata kita berhenti makan kalau kenyang. Ini penyakit. Mana ada ajaran Kangjeng Nabi seperti itu kan? Nggak ada ya. Nabi itu berhenti makan sebelum. Itu ajaran di Nabi, di hadis tuh begitu. Makanya kita dikit-dikit emah, kita punya dikit-dikit sakit kepala, lambung lah, udah apa aja penyakit kita kan itu ya. Ini pola makannya nggak benar, kebutuhan jasmaninya nggak dipenuhi sama kita. Kita nggak tahu, kadang belum lapar udah makan, terus berhentinya kalau udah kenyang. Itu udah berhenti kenyang aja udah salah, udah nggak sehat. Yang parah lagi ada orang berhenti makan teh kalau udah kekenyangan, ada. Bukan kenyang, itu udah lewat kekenyang. Orang makannya enak gitu ya, nambah lagi sampai kekenyangan. Berhenti makan kenyang aja udah jelek, apalagi kalau berhentinya kekenyangan. Ini kelakuan santri biasanya di pesantren gitu ya. Udah kenyang nih perutnya, berdiri dulu santri itu kalau lagi ngeliwat barang-barang teh berdiri loncat-loncat. Ngapa lu loncat-loncat? Ini nurunin dulu nasi katanya. Ngapa nurunin nasi? Ya gua mau makan lagi kan nasi banyak. Ada begitu santri itu kerjaannya. Aduh. Ada lagi yang parah di Ciamis santri. Dia itu makan ininya tahu ya, ini perutnya terbuat dari apa ya. Jadi makan bisa banyak. Kalau kita kan sepiring setengah kenyang. Dia 3 piring bisa deh. Cuman anehnya kayak onta. Onta kalau minum kan banyak, tapi kan ditampung ya untuk berkilo-kilo perjalanan. Itu santri itu orang Jawa begitu. Dia makannya banyak bisa 3 piring kuat, tapi 3 hari bisa nggak makan. Kenapa nggak makan? Belum lapar. Jadi bisa nampung dia. Itu ada satu-satunya orang yang saya dapat dah gitu ya seumur hidup dah gitu ya. Orang ada yang bisa nampung makanan gitu. Kalau onta kan minuman ya. Kalau makanan makanya nggak ada ya. Dia mah bisa 3 piring buat 3 hari bisa dia gitu ya. Enak juga ya kalau gitu ya. Kalau pas maulid kan banyak nasi itu kan, banyak makan aja yang banyak buat seminggu kan itu. Ada itu ya. Jadi makan berhenti kenyang aja udah jelek. Apalagi kalau berhentinya udah kekenyangan kayak itu. Lagian ya, emang kalau kita makan kebanyakan nikmat kan enggak? Iya kan ya, enggak enak kan ya. Kita pengen makan durian ya, udah lama nggak makan durian ya. Itu kan begitu kita makan durian, 1 pongge itu ya, 1 pongge kita makan, nikmatnya kan luar biasa ya. Enak banget ya, sepongge enak, 2 pongge masih enak, 3 pongge. Tapi kalau udah 1 kepala habis sendirian, udah mulai puyeng tuh ya. 2 pala, 3 pala, 5 pala habis sendirian, muntah. Muntah ya, makan durian 5 pala sendirian muntah kita ya. Padahal pertama kita makan nikmat, tapi karena nggak tahu kapan berhenti makan, kenikmatan malah jadi bencana ya, jadi malah petaka. Maka itu ya jasad nggak mau tuh digituin sama kita jasmani. Ayo dong penuhi kebutuhan saya kata jasad. Apa itu? Cukupi. Cukup itu apa? Nggak kurang, nggak lebih. Kalau makan tahu kapan mulai, tahu kapan berhenti. Tidur sama. Harus tahu kapan mulai tidur, kapan bangun tidur. Kalau enggak, bahaya juga kita tidur kan. Kurang tidur bahaya, kebanyakan tidur juga bahaya. Tidur, makan, semua lah semua. Kebutuhan biologis apa juga sama. Harus tahu yang namanya urusan nama jasmani mah harus tahu kapan mulai, kapan berhenti gitu ya. Karena kebutuhan jasmani harus cukup. Cukup itu enggak kurang, enggak lebih. Nah, itu jasmani. Yang kedua apa tadi? Manusia terdiri dari 5. Jasad, jasmani, yang kedua nafsu. Nafsu, yang ketiga akal, yang keempat hati, yang kelima ruh. 5-5-nya semua punya kebutuhan.
Jasad tadi kebutuhannya cukup. Nanti kita lanjutkan kedua, ketiga, dan kelima. Berarti ya, nafsu, akal, hati, sama ruh. Apa saja kebutuhan-kebutuhan yang 4 tadi. Supaya apa? Ini dalam rangka supaya kita tahu siapa kita. Kalau kita udah tahu siapa kita bisa introspeksi, kita bisa muhasabah. Apa kesalahan diri kita selama ini terhadap diri kita? Rabbana zolamna anfusana. Kita banyak zolim terhadap diri, tapi kadang kezoliman itu nggak kita pahami. Saya udah berbuat salah apa sih kepada diri? Padahal tadi makan kekenyangan aja itu kan udah perbuatan zolim ya. Tapi karena kagak ngerti, kita merasa itu bukan kesalahan. Akhirnya nggak pernah kita menobati diri sendiri. Akhirnya nggak pernah beristighfar, memohon ampun, tidak merasa zolim. Selama itu tidak dilakukan, maka selama itu pula kita akan terhambat sampai kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita nggak tahu siapa diri kita. Insyaallah nanti kita lanjutkan, mudah-mudahan manfaat. Amin ya Allah ya.